Friends, welcome back to the program musik yang paling edan, paling gelo, paling well, yaitu di Off The Record. Bener ya, aman. Oke. Di sini aku nggak sendirian, di sini aku bareng sama penyanyi yang kalau udah denger lagunya tuh hidup tuh berasa kayak wow, mengevaluasi hidup dah pokoknya ya. Bareng sama Kak Gitaf di sini. Oke deh. Kak, panggilannya Gitaf ya? Atau Gita aja. Oh, Gita aja boleh. Oke, Gita, kira-kira akhir-akhir lagi sibuk apa sih? Akhir-akhir ini aku lagi sibuk manggung. Oke. Manggung, terus manggung lagi. Banyak ya manggungnya jadwalnya ya? Iya, soalnya aku nggak ada kerjaan selain manggung. Jadi aku seneng nih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh, buat interview di sini? Asik. Iya. Nah, mungkin sebelum masuk ke lagu, aku boleh nanya dulu nggak? Ini aku penasaran banget sih begitu lihat kayak, pengen banget nanya ini. Apa? Kenapa rambutnya selalu hijau? Kenapa rambutnya selalu hijau? Iya, selalu berwarna gitu. Sebenarnya aku udah ganti warna rambut tuh 7 kali. Ah, banyak banget. Dan warna terakhir yang aku cobain itu warna hijau. Dan aku baru tahu kalau hijau itu bisa bikin orang jadi fresh. Makanya kenapa kita kayak keluar, misalnya kita lagi mumet terus kita bilang, gue pengen cari udara segar nih. Kita keluar itu karena kita menghirup udara segar dan melihat hijau-hijau. Iya. Nah, kalau aplikasikan ke aku, hijau tuh bikin ada rezeki buat aku. Warna Makanya uang aku ya? sekarang udah 5 kali retouch warna hijau. Aku sangat-sangat menjaga warna ini untuk selalu ada di rambut aku sampai sekarang. Bakal jadi ikonnya Gita tuh warna rambutnya hijau Iya, gitu ya. warna keberuntungan warna aku. keberuntungan. Kayaknya warna album-albumnya juga hijau-hijau gitu kan soalnya ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Nah, balik lagi ke tadi di awal aku sempat mention lagu-lagunya Kak Gita tuh sangat-sangat bikin evaluasi diri kayak, wow kehidupan gue ternyata cukup berat ya, wow kehidupan gue tuh ternyata penuh mimpi yang nggak bisa didapat ya, kayak gitu. Itu dari inspirasi kehidupan pribadi kah? Karena kan itu dibikin sendiri kan lagunya ya? Udah dibikin sendiri? Aku tulis lagu sendiri, sebenarnya nggak terus-menerus tentang evaluasi sih. Kalau aku biasanya menulis lagu itu berdasarkan apa yang sedang orang-orang khawatirkan dan aku juga khawatirin gitu. Berkaca dari apa yang orang lihat sama yang aku lihat. Jadi nggak melulu harus ngambil sudut pandang yang sama terus gitu. Contohnya kita harus bikin karya karena kita sedih karena cinta gitu. Menurut aku nggak harus melulu tentang itu. Justru gimana tentang perpisahan yang kita banyak porsi relanya. Gimana tentang cinta yang kita relakan dia pergi daripada terus-terusan sama kita. Aku lebih banyak mengkhawatirkan apa sih yang bisa kita khawatirin selain berpisah doang, contohnya gitu ya. Nah, menurut aku lagu-lagu aku banyak berbicara tentang apa yang nggak biasa dibicarakan tapi tentang hal yang sama gitu. Lebih deep lagi gitu ya, nggak di surface atas-atas aja. Oke. Nah, tapi kalau misalkan waktu nulis lagu gitu ada momen-momen tersendiri kayak gue harus sendirian nih atau enggak gue harus ada di ruangan A buat nulis lagu ini, atau pas jalan-jalan aja udah ketemu tuh idenya gitu? Aku sebenarnya biasanya kalau nulis lagu itu mepet sih. Gimana tuh mepet tuh? Jadi biasanya apa yang aku pikirin sekarang gak harus kayak aku di saat itu juga aku nulis dan berharap ini langsung jadi gitu. Tapi biasanya ada urgensinya. Contohnya ada lagu aku yang aku tulis karena kalau aku nggak tulis itu sekarang aku bisa pusing seharian gitu contohnya. Karena ada sesuatu yang aku pikirin terus berhari-hari. Tapi ada kadang-kala ada juga kayak gue butuh deadline. Contohnya deadline-nya adalah perasaan gue tentang takut berpisah tuh gue dari kemarin mikirin itu mulu lagi. Jadi harus ada deadline-nya gitu loh. Karena kalau misalnya aku takutnya aku nggak nulis lagu itu sampai aku bener-bener berpisah nanti suatu saat ya. Jadi kayak gue harus nulis lagu ini, harus ada deadline-nya. Karena kalau enggak, gue nggak punya amunisi buat nanti kalau berpisah tuh nanti gimana gue dengerin lagu gue atau enggak. Kayak aku terus-menerus ada deadline supaya keterburu-buruan itu yang bikin lebih panas gitu. Nggak hilang rasa lah gitu. Iya, nggak hilang ya. rasa, benar. Oke. Cuman kalau misalkan kayak gitu kan kayak tadi ada deadline ataupun emang pas gitu ada kepikiran buat kayaknya gue butuh dengerin lagu A, si B, si C gitu nggak? Atau kalau nulis tuh ya udah ini emang Gita banget nih gitu? Ya, mungkin tiap musisi berbeda ya, tapi kalau dari aku merasa
saat menulis itu adalah saat aku dengan diri aku tanpa campur tangan karya-karya orang lain. Oh, oke. Jadi ya mungkin dalam satu waktu aku ada baca ini atau dengar lagu ini sih di sini. Tapi di saat aku udah masuk ke kubanganku menulis, yaitu aku dengan diri aku aja gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya udah mulai cari referensi musik. Nah iya, itu Justru gimana malah harus terbuka sama berbagai macam bedanya genre kita dari yang lain, berbedanya bagan kita biasa sama bagan kita yang musik yang lain. Jadi aku lebih terbuka di saat aku cari referensi, tapi di saat menulis aku lebih banyak bergantung sama diri sendiri. Oke. Tapi Kak Gita ini kan sebenarnya udah mulai masuk ke dunia musik tuh dari SMA ya, benar ya? Musik apa dulu nih? Industri? Kayak industri musik? Enggak dari SMA. Aku dari kuliah akhir. Aku udah lulus bukan 2020. Oh, kalau yang SMA tuh ini ya yang baru tertariknya. Sebenarnya kalau tertarik aku udah tertarik tuh dari lama, tapi memang aku nggak pernah, contohnya kayak nggak pernah lomba, nggak pernah ikut apapun. Cuman aku udah suka musik tuh dari lama, tapi bener-bener masuk ke industrinya itu 2020 itu. Nah Pas begitu masuk ngerasain lagunya tiba-tiba meledak dar gitu ya di TikTok, itu gimana sih perasaannya Kakak? Kalau bisa dibilang awalnya aku nggak menyangka kalau powernya sosial media itu sebesar itu, tapi mulai terlihat nyata di mata aku tuh di saat aku bener-bener diundang untuk ke kota orang gitu ya. Karena ya secara terang-terangan aku nggak kenal mereka gitu, tapi mereka tahu lagu aku. Itu kan sebuah koneksi yang butuh kayak effort gitu loh, kayak aku harus narik mereka dari rumahnya untuk datengin aku hanya untuk denger lagu aku. Itu kan sebuah koneksi kan. Nah ada usahanya gitu. Itu baru mulai kayak oh iya ya. Soalnya ya mungkin kita didengar lagunya dipakai semua orang di TikTok, tapi belum tentu itu ke convert ke panggung asli gitu loh. Betul. Justru ya mungkin musisi-musisi kayak aku tuh tahu ya kalau ya bisa aja terdengar di TikTok tapi aslinya ya biasa aja gitu. Dan itu banyak kasus seperti itu. Kalau menurut aku ya puji Tuhan sekarang aku ada di posisi ada juga lagu yang udah pasti dikenal, tapi ada juga lagu yang aku masih berusaha untuk terus melakukan kenalan lagi sama orang-orang dengan lagu aku yang ini, dan itu prosesnya menurut aku. Itu proses yang harus dijalani dan selama apapun musisi di industri pasti melalui itu. Nggak akan mungkin tiba-tiba satu penyanyi semua lagu langsung tahu gitu ya, karena kan harus kenalan. Sebenarnya karena kita kan selalu rilis karya kan. Mungkin ada musisi yang 10 tahun berkarya di industri, ada lagunya yang hits 5, misalnya 10 hits gitu ya. Tapi di saat dia udah ngeluarin karya baru, orang tuh bisa diem gitu, bisa kayak cuma nematung aja. Mereka nggak tertarik sama lagu barunya, tapi lebih tertarik dengan 10 hits yang udah ada. Jadi mau seberapapun umur musisinya, akan selalu jadi PR lagi untuk ngenalin lagi gitu. Gue udah emang karya baru nih gitu ya. Nah tapi kalau Kak Gita sendiri ada terasa beban gitu nggak? Apalagi kan lagu-lagu yang sebelumnya kan udah dari di media sosial gitu, jadi kayak waktu nulis gue harus nulis bagian yang bisa viral nih di TikTok gitu. Ada pemikiran kayak gitu nggak? Banyak kok lagu aku yang gak gede. Aku kan udah banyak rilis lagu dan yang mungkin yang teman-teman tahu itu hanya sepersekian dari lagu aku yang aku punya, dan itu menurut aku tidak masalah dan tidak menjadi beban, karena balik lagi aku nggak membuat karya untuk jadi sesuatu yang besar. Justru sekecil-kecilnya niat aku itu dampaknya kecil pun nggak apa-apa gitu, tapi ada orang yang tersentuh sama karya aku yang ini, walaupun cuma segelintir orang, itu nggak jadi masalah. Justru malah kita nggak perlu menggapai hal yang besar, hal yang kecil di depan mata, walaupun sekecil apapun, mereka juga orang gitu, mereka juga punya rasa dan ternyata serasa gitu. Kalau misalnya nggak ada lagu aku, mungkin dia nggak terbantu untuk memvalidasi rasanya itu. Jadi ya menurut aku nggak ada beban untuk harus bikin ini biar itu bisa viral di TikTok, biar bisa jadi sound orang-orang. Aduh, justru itu malah menakutkan banget bagi aku kalau disetirnya dengan keinginan seperti itu gitu.
Ini karena memang lagu-lagunya Kak Gita sendiri memang relate sih. Pernah tapi dapet ini nggak kayak DM gitu kayak thank you banget nih Kak Gita lagu lo bla 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 gitu, pernah DM yang paling bikin atau pesan dari pendengar yang paling bikin ingat sampai sekarang gitu, ada nggak Kak? Yang bikin aku benar-benar memorable bagi aku ya. Aku ada beberapa teman-teman yang selama mereka perjalanan bersama psikolog itu mereka pakai lagu-lagu aku. Ada juga yang tidak jadi bunuh diri gara-gara denger lagu aku. Ada juga yang menyelesaikan studinya pakai lagu aku. Bahkan lagu aku dijadiin skripsi bagi mereka, untuk mereka. Menurut aku itu lingkup besar kalau karya itu bisa seberdampak itu bagi hidup manusia gitu ya. Walaupun cuma segelintir orang tapi ada gitu. Bisa jadi kalau nggak ada karya aku, mereka beneran relapse, mereka beneran ya bunuh diri gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya agak triggering sih bagi aku, kayak sebegitunya kah gitu. Tapi ternyata itu menolong, berdampak, dan aku sangat bersyukur bisa diberi apresiasi, bisa menolong nyawa orang gitu melalui karya-karya aku. Iya, nggak nyangka juga ya, karena segitunya ya ternyata ya. Tapi emang lagu-lagunya tuh jujur aja nih, kan masuk nih ke lagu yang baru, yang baru banget, yang buat OST-nya Home Sweet Loan. Waktu denger tuh kayak, wah berembes nih air mata gitu, sedih banget. Nah itu waktu proses pembuatannya sendiri, apakah ada permintaan dari tim produksinya atau udah ada lagunya terus tim produksi nawarin langsung ngasih lagu itu atau gimana Kak? Oke, jadi waktu Agustus akhir, Juli akhir, aku diajak sama Visinema buat nonton filmnya. Filmnya 2 jam lebih. Aku cuma disuruh nonton, itu mereka masih raw banget, masih rough cut. Aku nonton dari awal sampai akhir, lalu aku dibebaskan, lu mau tulis lagu tentang ini, mau di bagian apa aja terserah, gue nggak mengikat lo untuk kayak tulis lagu untuk sini nih, tulis lagu untuk bagian ini. Jadi OST yang viral, nggak, mereka sama sekali tidak mengekang aku. Dan aku jujur stuck banget sama kira-kira kita menulis apa gitu ya. Akhirnya di tanggal 9 Agustus aku terbersit dialog yang dari awal sampai akhir film itu terngiang-ngiang di kepala aku. Dialognya kayak gini, orang kayak gue, aku lupa. Oh gini, orang kayak gue tuh kalau mimpi aja harus tahu diri gitu. Oh iya, Kaluna ya? Iya, itu dialognya Kaluna. Itu dari awal sampai akhir aku cuma inget dialog itu doang. Kenapa? Karena menurut aku mimpi itu semua orang bisa. Betul. Siapa sih orang yang nggak bisa mimpi? Betul. Gitu. Dari kelas manapun kita pasti kita bisa bermimpi. Tapi kalau mimpi dikaitkan sama kata tahu diri, itu tuh kayak lu sedih banget hidupnya gitu. Karena buat hal sederhana bermimpi aja itu lo harus tahu diri. Tandanya udah lo out gitu. Segala yang lo harapin itu udah pasti nggak bisa terjadi gitu. Karena banyaknya keterbatasan. Akhirnya aku kebayang apa ya gitu. Aku melihat perjalanan Kaluna dan aku mikir ada sudut pandang yang pengen aku bawa, di mana orang-orang yang udah terhimpit di sandwich generation atau orang-orang yang harus nanggung beban keluarganya, orang-orang yang harus menghidupi keluarganya, itu sebenarnya kalau dibilang mau bantu itu ya enggak juga gitu, karena banyak dia yang harus ngurungin mimpinya sebenarnya. Banyak harus dikorbanin. Banyak yang harus dikorbanin. Sebenarnya dia juga nggak rela gitu, tapi dia cuma pengen itu kelar aja, pengen perasaan menumpuk, perasaan dituntutnya itu selesai aja. Jadi aku mengambil sudut pandang kalau ya iya, mengalah walau bukan dia yang salah, membisu saat semua sibuk beradu, gak rela tapi tetap aja dibantu, berdoa ini semua berakhir di aku. Menandakan kalau seburuk-buruknya apa yang terjadi sekarang, nanti kalau gue punya anak, ya gue berharap gue gak akan menaruh nilai yang sama ke mereka gitu. Nilai yang setidaknya dia rasa kurang tepat diajarkan oleh, bukan diajarkan, diaplikasikan oleh orang tuanya. Misalnya apa, contohnya kayak berhutang atau apapun. Setidaknya dia mau kayak, oke, udah sakitnya di gue aja, gue gak akan mau menebar luka ini ke siapa-siapa.
Itu kenapa aku bikin berakhir di aku. Betul. Ngomongin orang tua dan keluarga, Kak. Kan Kakak sebenarnya lagi kuliah kan S1. Aku udah lulus. Udah lulus juga ya? Udah lulus yang kebudayaan Korea itu ya, sastra dan kebudayaan Korea. Nah, kan mulai berkarirnya tuh waktu pas sudah lulus gitu. Kayak dari orang tua ada tanggapan drama-drama juga nggak, kayak kamu nggak boleh terjun gitu di industri musik atau silahkan aja gitu? Mereka sangat mendukung sih. Sebenarnya kenapa mendukung? Karena ya aku juga udah nyanyi. Mereka tahu suara aku kayak gimana dari dulu. Aku ya gimana ya, karena nyanyi ya. Kalau orang udah bilang bagus, bisa nih jadi penyanyi gitu. Dengan mudah mereka bisa ngomong kayak gitu. Jadi papa mamaku pun juga udah tahu, udah dapat pujian-pujian misalnya tetangga-tetangga atau orang-orang apa, anaknya suaranya bagus gitu. Jadi mereka pun udah tahu. Jadinya setelah aku bener-bener di industri ini ya full support. Tapi di saat yang sama industri ini tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Banyak orang yang niatnya nggak sebaik kita kira. Jadi ya dia selalu mengingatkan kalau jauhi apa yang membuat kamu terlihat buruk di mata kamu dan di mata orang, apalagi di mata Tuhan. Jadi udah lempeng-lempeng aja, berkarya aja, tapi jauhi hal-hal yang akan berdampak buruk gitu di depannya. Gitu aja sih, nggak sama sekali nggak menentang aku. Langsung mendukung banget ya berarti ya? Iya. Oke. Terus ngomongin lagi tentang manggung deh kalau gitu, karena kan ternyata orang tua mendukung. Pernah nonton Kak Gita lagi manggung gitu nggak? Atau sering? Atau Sering. Gimana? Soalnya kan banyak bawa teman-temannya ya. Kadang teman ini, kadang teman itu, teman ini. Oh, tapi kalau misalkan bakat nyanyi gitu ada turunan dari ayah emang, atau dari ibu? Atau dari ada keluarga emang seni gitu? Sebenarnya kalau berseni, aku penyanyi pertama sih di keluarga aku. Tapi ya aku kan datang dari keluarga Batak, jadi mungkin nurun ya bakat-bakat bernyanyi itu, kayaknya gitu sih. Iya, emang udah kayak udah stereotip banget ya, kayak jago nyanyi ya. Jago nyanyi sih, aku juga kadang kayak miss banget sama suku kita ini, kayak kok bisa nyanyi semua. Tapi ya puji Tuhan, balik lagi ini industri yang benar-benar seperti hutan. Jadi yang bisa survive adalah yang bisa memberikan sesuatu yang beda. Dan aku puji Tuhan sih bisa jadi salah satu yang masih aktif di industri sampai saat ini. Oke, berarti emang pandangannya ke kita bakal beda dari awal. Boleh ceritain nggak kayak kira-kira pandangan pertama waktu sebelum terjun ke industri musik, kayak ngebayanginnya kayak gimana, dan setelah terjun kayak gimana? Itu ada perbedaan nggak? Jujur waktu aku tahun 2020 masuk ke industri ini, jadi aku 4 tahun lah ya, kurang lebih 4 tahun. Aku kira promosi musik itu nggak sesulit itu. Oh, oke. Kenapa tuh? Ya aku kira kita nggak viral driven gitu masyarakatnya. Maksudnya aku kira kita nggak sengikutin tren itu. Maksudnya ada orang-orang, mana ya cara ngomongnya ya, ternyata tuh masyarakat kita, apalagi seumuran aku atau yang lebih atas lagi, aku kira segmentasi kita untuk menikmati musik tuh beda-beda benar, tapi sama-sama luas gitu. Ternyata enggak. Kalau udah ya contoh gini, kayak bisa jadi musisi tuh yang aku sempat bilang tadi, karya barunya tuh susah banget dikenalin karena orang-orang selalu inget karya-karya yang udah hits, sudah terkenal lama gitu. Aku kira gak sesulit itu buat promosi lagu baru gitu. Soalnya banyak banget orang-orang, penyanyi-penyanyi yang masih hidup di bayang-bayang lagu-lagu lamanya gitu, sedangkan dia fight banget untuk ngenalin lagu baru. Nah, ternyata itulah tantangannya menjadi seorang penyanyi gitu. Benar-benar harus paham cara memasarkan dirinya, tapi juga nggak boleh punya standar kesuksesan tuh kalau viral doang. Itu nggak boleh banget sih, itu musuh sih menurut aku, jahat banget untuk pikiran seorang tanda kutip seniman gitu. Jadi dulu aku kira kayak yeay, promosi, happy, bikin diri, semua pasti ketelan sama orang-orang, semua pasti nerima. Ternyata oh tidak gitu. Kita masih algorithm based banget nih gitu. Jadi menarik sekali sih. Ya balik lagi aku bilang ini tuh hutan. Jadi tidak pernah ada yang bisa menebak siapa yang akan memegang tongkat rezeki tertinggi, tahta tertinggi rezeki musisi kali ini. Beda-beda. Kadang segini, kadang seitu.
kadang ke kita, atau kadang nggak sama sekali ke kita. Tidak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak karena hutan belantara ya. Hutan belantara. Siapapun yang Jungle. selamat di situ ya. Ya, betul. Oke, tapi kayaknya tadi jadwal manggungnya banyak banget. Boleh kali spill sedikit ridersnya. Kalau misalkan mengundang Kak Gita gitu ya ke acara pensi, acara kayak kemarin tuh kayak konser-konser, butuh apa aja sih Kak? Riders aku simple banget lagi. Apa tuh? Caca, Tolak Angin, Pokari, Japota. Aku sebenarnya pengen sih kayak pizza gitu, tapi kok sok banget gitu. Jadi kayak enggak dong, riders gimana ini? Aku biasa jajaran pasar doang. Terus ya kalau riders aku paling unik gak ada. Iya sih gak ada dong. Emang gak ada. jajanan doang ya? Normal-normal aja sih aku. Iya, Ayo iya. udah. Tapi kalau misalkan manggung gitu, ke Kak Gita prioritasin bawain setlist lagunya tuh selalu sama atau ada kayak khusus nih? Karena kan aku sempat lihat beberapa kali Kak Gita tuh bawain lagunya sambil ini ya, berisyarat, bahasa isyarat. Oh iya. Oh ini pertanyaan menarik sih. Aku bikin setlist gak egois sih. Aku udah belajar untuk tidak egois. Kayak dulu aku pernah ada di titik gue kayak males, aku kayak males gitu nyanyiin lagu yang viral. Kayak udah tahu pasti bakal banyak yang nyanyi gitu. Terus sekarang gimana? Soalnya kalau ya aku kan sekarang lagu aku udah banyak. Tapi mungkin gak semuanya gede dan emang makanya ada lagu yang gak semua bisa ikut nyanyi gitu. Tapi aku udah gak mau lagi egois kayak gitu karena ya balik lagi. Aku datang ke sini aja karena mereka tahu apa yang mereka mau dengar gitu. Gue udah tahu gue bakal denger lagu ini gitu. Dan emang mereka menanti-nantikan. Jadi kenapa gue harus ogah-ogahan nyanyi itu? Aku jadi kayak berbicara ke diriku sendiri, lu nggak boleh kayak gitu karena itu jahat bagi lu dan jahat bagi orang yang udah datang jauh-jauh untuk lo gitu. Udah kasih aja yang terbaik terus. Jadi aku kalau nyusut setlist itu, aku bakal seimbangin lagu viral enggak, viral enggak, viral enggak gitu. Terus tiap panggung kalau misalnya ada yang pernah nonton aku manggung, aku itu sangat tidak pelit untuk ngajarin orang lagu aku. Karena ya aku juga kasihan juga kalau aku nyanyi tapi asik sendiri gitu. Iya sih, di layar selalu ada lirik ya. Aku suka di layar ada lirik atau aku ngajarin dulu. Itu hal yang biasa aja bagi aku. Aku tidak akan pernah bosan untuk mengenalkan lagi karya-karya aku. Tapi ya gitu, kalau emang misalnya nih crowdnya kayaknya udah wanginya nih kayak nggak akan terima lagu baru nih, kayak crowd yang dia gue baru lagu pertama aja udah diteriakin gitu loh, kayak udah ayo mana lagu ini ya, kan kita kan jadi kayak oke gitu, jadi kita tahu nih tipe penontonnya gimana. Ya udah aku akan sebisa mungkin langsung adjust di panggung, oke langsung aja ke lagu ini gitu. Ada sih kejadian menarik gitu seperti ya? Itu menarik banget penonton di Indonesia ini. Pokoknya viral baru, wah hebohnya yang ini kita baca lirik deh gitu. Iya, tapi gak apa-apa, itu menurut aku proses. Bener. Karena aku suka kayak, ayo nyanyi gak lu? Gitu, aku liatin terus. Jadi itu. Padahal cuma kamit-kamit. Tapi yang penting kan jadi tahu. Iya, jadi yang penting kan fokus. lagu ini gitu ya, jadi aware. Masuk ke alam bawah sadarnya dia. Gitu. Pulang langsung nyari lagu apa ya tadi? Itu nyari berniat seperti itu. Harusnya kayak gitu ya, semoga ya. Tapi tadi ngomongin tentang bahasa isyarat juga Kak, aku jujur baru tahu nih kalau misalkan Kak Gita itu ternyata ada mikrotia ya? Iya, yang ini, sebelah kuping kanan. Itu ngeganggu nggak sih Kak sebenarnya sebagai musisi gitu? Aku sebenarnya nggak ngerasa terganggu sih karena aku bisa dengar. Tapi memang setengah doang gitu. Aku cuman ini kayak cuman sekian persen tapi ini full 100%. Nah, balik lagi ke tadi omongan bahasa isyarat, itu aku emang bikin istilahnya give back gitu ke komunitas, dimana aku cari kira-kira aku pengen apa ya. Kan selama ini aku udah banyak berkah, aku udah panggungan, ada ini ada itu, udah bisa rilis dengan sesuka hati aku, apa ya. Akhirnya aku mau give back ke komunitas yang dekat sama aku, dimana aku punya mikrotia, oke gue pengen give back ke teman tuli gitu. Aku pengen teman tuli juga menikmati musik sama seperti kita yang bisa dengar gitu. Karena kan kalau bagi kita kayak dengar musik tuh ya udah apapun bisa kita nikmati gitu. Tapi bagaimana dengan mereka? Itu justru malah sebuah kemewahan kan. Jadi itu adalah gerakan yang aku inisiasi sendiri. Aku belajar bahasa isyarat
aku tampil bareng teman tuli langsung bawa juru bahasa isyarat. Oh. Okay. Dan sebenarnya aku udah beberapa kali bawain itu. Dan terakhir itu kayak kemarin aku bawa di Peskor, bawa teman tuli 6 orang. Betul. Sama juru bahasa isyarat juga. Dan kalau sebenarnya aku nggak tampil cuma ada teman tuli doang di situ, enggak, tapi aku juga ngajak penonton tuli untuk nonton aku gitu. Ada banyak banget. Itu sebenarnya gerakan aku sih. Harapannya ya nanti ada lagi musisi yang mau punya gerakan yang sama, di mana yang mereka mau musiknya itu juga dinikmati oleh teman-teman kita, itu teman-teman tuli gitu. Itu sih. Dan bisa didengerin sama semua kalangan. Tapi kalau Kak Gita itu berarti belajar bahasa isyarat juga? Iya, aku waktu itu intens belajar bahasa isyarat sebulan sama Sunyi Kafi. Oh, sebulan? Sebulan. Itu aku harus komunikasi langsung karena juru bahasa isyarat tuh nggak akan selalu ada. Dan kalau lagi manggung tuh ya nggak melulu harus ada translator gitu loh. Jadi ya gaspol aja, harus bisa sendiri juga ya. Kebetulan juga bisa cuman kayak halo selamat siang ya. Halo. Terus selamat siang ya. Iya. Bener ya. Oke. Keren. Makasih ya, tepuk tangan dong di belakang. Oke, penutup deh kalau gitu. Kalau dari Kak Gita sendiri, kalau misalkan nih Kak Gita nggak jadi penyanyi, ngebayangin kira-kira bakal jadi apa? Kalau aku nggak jadi penyanyi, aku tuh tadi mau jadi dokter hewan. Wow, jauh ya sebenarnya ya. Jauh banget. Dari jurusan emang. kuliahnya juga. Kenapa Iya, tuh? tadi aku mau jadi dokter hewan. Karena kan aku punya anjing. Anjing aku ada Kitty. sebelum anjing aku meninggal, anjing aku ada 5. Ras atau anjing? Pomeranian. Pomeranian 1 nikah sama Shih Tzu. Anaknya 5, 2 dikasih. Oh, jadi Sipo ya? 3 anaknya, 1 mamanya meninggal, jadi sekarang anaknya 2. Kok jadi gitu dah itu? Pokoknya gitu deh. Sekarang anjingnya cuma 3 di rumah. Aduh, itu aku mau jadi dokter hewan karena aku punya anjing 1. Kedua, aku emang suka mikir gini. Gue aja males dengerin orang ngomong gitu. Nah, gimana dengan orang yang nggak bisa ngomong? Orang lagi makhluk yang nggak bisa ngomong. Kalau dia sakit ntar gimana gitu? Jadi aku kayaknya lebih pengen ngeladenin makhluk rewel. Gini. Kayaknya aku lebih senang. Kalau lagi sakit, aku lebih senang ngurusin makhluk yang gak rewel daripada yang rewel. Itu. Kalau manusia kan rewel kan, anak apalagi. Sakit itu. Iya, kayaknya mendingan yang guguk yang rewel, kura-kura yang rewel gitu. Kura-kura diem. Tapi iya, kalau kan diem, kan? situ sakit juga cuma diem doang. Paling dia cuma dalam tempurungnya begini gitu. Jadi menurut aku menarik aja gitu dokter hewan. Iya, Tapi gak jadi. Jadinya malah ngambil S1 Korea sastra itu. dan kebudayaan. Emang suka Korea tapi berarti? Dulu, tapi sekarang udah kayak cuman Selewat-selewat. gitu. Oh, dulu suka siapa, Kak? Dulu aku suka EXO. Aku sama lagi. Sumpah, biasa siapa? Jongin. Oh enggak, aku Chris. Oh ya udah jauh. Sekarang ganti Sehun sih. Oh iya. Makne banget. Lagi wamil ya, jadi ngomongin Iya. Korea nih tiba-tiba. Maaf ya, produser off the record ya. Oke deh kalau gitu kita lanjutin obrolan Koreanya off the record aja karena udah closing aja nih ya. Udah selesai. Oke deh kalau gitu itu dia Diantas obrolan aku sama Kak Gita hari ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya bareng Kak Gita lagi mungkin ya kalau udah rilis lagu baru lagi. Dadah.